pertama tentu yang akan kita bicarakan kolegium dulu. Ya. Sebenarnya dalam kedokteran ini ada dua aspek, ya, yaitu aspek ilmunya, ilmu kedokteran, ya, ilmu, dan kedua tentang praktek kedokteran. Nah, tentunya ilmu kedokteran ini ada kaitan erat dengan kolegium, ya, sedangkan praktek itu nanti berbeda. Tentunya praktek adalah mempraktekkan ilmu, ya, tetapi kita bicarakan dulu tentang ilmu kedokteran yang berhubungan erat dengan pekerjaan kolegium. Nah, apa sih ilmu kedokteran itu sebenarnya? Ya, ilmu kedokteran itu ilmu natural, ya. Itu ilmu pasti alam saja. Ya. Banyak yang masih belum begitu paham, ya. Tapi sebenarnya ilmu kedokteran adalah ilmu pasti alam itu. Itu mengandung kaidah ilmiah dan tradisi ilmiah. Ini yang menjadi pokok pembicaraan, ya. Ini yang menjadi dasar kita mengenal kolegium, ya, mengenal ilmu kedokteran. Baik, apa itu kaidah ilmiah? Ya, kaidah ilmiah ini merupakan jati diri ilmu. Ya. Ini baku dan internationally recognized. Ya. Ada 4 yang saya tulis di sini. Harus rasional, harus benar, harus mandiri, harus tidak ada konflik of interest. Ini jati diri ilmu. Ya. Jadi andaikan tidak ada salah satu, itu sudah bukan ilmu. Sudah tidak mengandung kaidah ilmiah. Rasional, benar, mandiri, dan tidak ada konflik of interest. Ya. Nah, oke, kita terlanjutkan. Lalu tradisi ilmiah itu apa? Tradisi ilmiah atau budaya ilmiah, ya, ini supaya lebih mudah difahami, ya, pakai tradisi saja, tradisi ilmiah, itu adalah kesepakatan yang baku dan internasional. Misalnya metode penelitian, ya, metode penelitian itu kesepakatan itu, ya, etika penelitian, sumpah dokter kita, etika dokter kita yang terkait dengan ilmu-ilmu ini, ya, kesepakatan ini adalah tradisi. Academic freedom, ya, dan meritokrasi itu adalah budaya ilmiah sebenarnya. Ini sebagai contoh saja. Nah, saya akan meneruskan dengan academic freedom ini karena ini kadang-kadang tidak dikenal itu orang-orang itu, ya. Jadi academic freedom atau kebebasan akademik, ya, itu masuk dalam British law, dalam hukum Inggris. Ya. Ini berasal dari seorang rektor dari Inggris, dari Oxford University, ya, Lord Jenkin, terkenal, ya. Ya. Bunyinya begini: the freedom within the law to question and test receive wisdom. Ya. Jadi kebebasan akademik itu ada di dalam hukum, ya, and put forward new ideas and controversial or unpopular opinion without placing themselves in jeopardy of losing their job or privileges they may have in their institution. Jadi ini para akademisi itu, ya, bisa mempertanyakan sesuatu dalil yang sudah diterima itu masih bisa dipertanyakan, tidak apa-apa, ya, memberikan ide-ide yang kontroversial sekalipun, yang tidak populer sekalipun, silahkan, ya. Jadi tanpa memberikan sanksi, ya, memberikan kesukaran, ya, sehingga mengakibatkan hilangnya tugas atau jabatan, privilege-privilege lain yang dia punya dalam institusi, dalam universitasnya, misalnya begitu. Ya. Ini academic freedom, ini punyanya akademisi, punyanya para orangnya, para akademisi, akademikus, ya, bukan kampus. Jadi ini kebebasan akademisi, tidak
bukan akademik, bukan kebebasan kampus. Kampus itu tidak punya kebebasan. Yang punya kebebasan itu orangnya, ya, akademisinya. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan Profesor Zainal Mutakin, seorang guru besar itu bisa dipecat oleh negara, oleh pejabat negara, oleh pejabat Kementerian Kesehatan. Ya, Kursinya keras ini banget nih. ini tidak apa, tidak menghormati, ya, suatu academic freedom, ya, tradisi ilmiah. Nah, sekarang kita bicara kolegium. Jadi kolegium itu adalah sebuah lembaga ilmiah pengampu ilmu, ya, pengampu ilmu kedokteran. Jadi dia harus mengerti apa itu ilmu kedokteran, apa itu kaidah ilmunya, apa tradisi ilmunya. Untuk kolegium itu, pemerintah dan kementerian itu lembaga politik, bukan lembaga ilmiah. Basisnya ilmu sosial Nah, iya pemerintah aku itu. jatuh makan itu. Jadi pasti mereka nggak ngerti ilmu, ya, kaidah dan tradisi kedokteran itu nggak ngerti pemerintah ini, karena itu bukan bidangnya, itu bukan wewenangnya, dan itu bukan ranahnya, ya. Ilmu kedokteran itu bukan ranahnya lembaga politik. Nah, ini mau ambil alih, ya, tugas dan fungsi kolegium, ini salah, ya, ceroboh, ya, itu merusak, ya, merusak ilmu natural itu berarti merusak bangsa, gitu. Karena ilmu natural itu sangat dibutuhkan, ya, oleh untuk kemajuan, untuk mencerdaskan bangsa. Nah, kita lihat apa memang Kementerian Kesehatan itu mengerti. Tadi saya katakan pasti nggak ngerti. Ini contoh-contohnya, ya, tentang kedokteran tadi itu, tentang metodologi penelitian. Itu dia buat penelitian berbasis pelayanan. Ini dibuat oleh Menkes ini, oleh Kemenkes, ya, Kementerian Kesehatan. Ini adalah konsep yang salah, ya, salah besar. Kok penelitian kok berbasis pelayanan? Jadi melayani dulu, bayar dulu semuanya sampai diteliti, itu tidak boleh. Harus diteliti dulu, ya, baru approve dengan lembaga ilmiah, POM misalnya, baru bisa dipakai. Ini tidak dipakai dulu baru dilayani, terbalik ini. Ini konsepnya itu konsep salah, salah besar. Jadi ini salah dalam metodologi maupun etika penelitiannya. Ya, pasien-pasien disuruh bayar, pasien penelitian disuruh bayar. Kedua, Kemenkes ini juga menampung penelitian vaksin Nusantara yang sudah ditolak oleh BPOM. Ya. BPOM-nya itu lembaga yang benar untuk mengevaluasi suatu obat atau penelitian seperti itu. Tapi karena ditolak, itu mestinya ya dibuang, tidak dipakai. Ini malah ditampung di Kementerian Kesehatan. Ya. Tiga, memecat Profesor Zainal Mutakin, ini yang saya bilang tadi. Ini tidak mengerti dan tidak menghargai academic freedom, ya, tradisi ilmiah. Ini kan pemerintah mewakili negara. Keempat, menteri yang sekarang ini, Menteri Kesehatan sekarang bilang, let the government to govern. Ini bicara tentang soal kolegium, ya. Dia mau govern the collegium, gitu ya. Ini salah arah ini. Ini boleh untuk ilmu politik, bukan ilmu natural atau ilmu kedokteran. Tapi ilmu kedokteran itu harus mandiri, tidak boleh diintervensi pemerintah atau penguasa. Nggak bisa. Kebenaran ilmiahnya itu harus ikut kaidahnya sendiri, tradisinya sendiri, cara-caranya sendiri. Tidak diperintah atau di bawah intervensi penguasa. Nggak boleh. Ya, ini kesalahan.
let the government to govern ini tidak bisa masuk dalam kaidah ilmiah. Terus Menteri juga bilang, ya, stetoskop itu tidak ilmiah. Loh, yang jadi ribut itu ya. Ini menunjukkan Menteri ini tidak mengerti definisi ilmu dan ilmiah. Ya. Stetoskop yang begitu membantu dalam pekerjaan ilmiahnya dokter itu dianggap tidak ilmiah. Ya. Tidak usah diteruskan. Tapi hanya menunjukkan, ya, dengan pengertian yang rendah terhadap ilmu kedokteran seperti ini, ya. Jadi kalau saya boleh usul, kalau tidak mengerti, serahkan kepada yang mengerti. Jangan jangan malah mau mengambil alih tapi merusak akhirnya. Nah, itu tentang kurikulum ya, tentang ilmu kedokterannya. Sekarang kita bicara tentang etika, sedikit tentang etika. Ilmu kedokteran dan profesi dokter itu dijaga oleh sumpah dokter dan etika dokter. Ya, menjaga martabat dokter. Etika dan sumpah. Etika dokter itu merupakan penjabaran dari sumpah dokter. Tertulis itu di dalam etika dokter nomor 1 itu ya. Saya menghargai dan menjunjung tinggi sumpah dokter itu. Kemudian etika dokter itu untuk dan dari dokter yang pernah disumpah Hippocrates ya. Sumpah dokter itu sumpah Hippocrates. Jadi itu menunjukkan bahwa etika sumpah itu untuk dokter dan dari dokter. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mau mengawasi disiplin dan etika dokter. Ya, itu ada dalam undang-undang ini. Itu sama sekali blunder, salah itu. Ya. Pikiran yang bagaimana yang ada pada pemerintah dan DPR yang menjadi landasan membuat keputusan seperti ini. Ya, pemerintah pusat dan daerah mengawasi disiplin dan etika. Sungguh aneh. Nah, ini menurut saya badan politik ini tidak mengerti, tapi ingin menguasai dan mengatur, merampas, ya, sesuatu yang seharusnya jadi wewenang profesi, wewenang para pengampu ilmu, ya. Nah ini saudara, ini gambarnya Einstein dalam, ya, namanya Einstein, dia mengatakan begini, a clever person solves the problem, a wise person avoid it. Ya kira-kira kita klaim sendiri ya, ilmuwan itu kita ini dokter-dokter ini anggap clever person. Nah ini ya, dosen itu bilang orang pandai atau ilmuwan memecahkan masalah. Orang bijak menghindari masalah. Jadi saya pikir masalah itu sekarang sudah timbul, ya, kolegium tadi dan etika, dan menggilas ilmu dan profesi kedokteran. Jadi bukan cuma dihindari, ya. Ini kita harus solve, ya, harus memecahkan. Jadi saya bilang, mari para ilmuwan kita memecahkan masalah, bukan diam saja atau tidak peduli. Ini masalah kita. Nah, Presiden Jokowi, presiden kita saat ini yang sebentar lagi lengser, bilang tidak ada misi menteri, yang ada misi presiden. Nah, kalau begitu tahu ya siapa yang bertanggung jawab. Nah ini saudara-saudara yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Mungkin selanjutnya nanti akan saudara Joni ya yang sudah berkecimpung juga untuk masalah ini bisa menambahkan. Terima kasih, Kang Hadi. Sekian dulu.